Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjaha. Ya ayuhan nasu taqullah ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina astagfirullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah hafizakumullah, pada pagi hari ini segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud nyata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya selain Engkau yang maha agung dan tempat segala pujian. Ma'asyiral muslimin, salat Id rahimakumullah. Selanjutnya teriring selawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta para pengikutnya yang memang sungguh-sungguh menegakkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita senantiasa dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berusaha mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, sehingga semakin bertambahnya usia kita akan semakin bertambah pula amal soleh. Semakin berkurangnya jatah umur justru semakin berprestasi, semakin baik dan semakin bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu peristiwa besar dan penting dari hari raya Idul Adha, Idul Kurban adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar.
sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat mustahil tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada dalam rumah tangga. Dan jika kita bicara tentang keluarga, maka salah satu unsur terpenting keluarga adalah sang anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok yang mulia, yakni Ismail alaihissalam. Inilah profil sosok anak teladan sepanjang zaman, yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istimewanya hadirin rahimakumullah, melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang zaman sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Sekarang marilah kita perhatikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak remaja kita di Kabupaten Pasir. Dari berbagai sumber berita, ternyata banyak anak yang membolos sekolah. Adanya penyalahgunaan minuman keras atau pesta miras, balapan liar, hingga seks bebas, dan akibatnya pernikahan usia dini meningkat tajam. Kita juga tahu hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan akibat pergaulan bebas, jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Kita semua juga menyaksikan nyaris setiap hari di sudut-sudut jalan raya, di lampu merah, bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta. Maaf, saya tidak tahu di pasar apakah juga terlihat badut-badut di sana sini. Belum masalah bullying, narkoba, bahkan sekarang Pasir, mohon maaf, menurut catatan atau berita sudah masuk ke peringkat 3 Kalimantan Timur. Dan lain problematika keluarga dan anak-anak kita di masa kini. Untuk itu hadirin rahimakumullah, karena sulitnya anak-anak remaja dikendalikan, maka Gubernur Jawa Barat sempat menginisiasi program anak masuk barak dan gemblengan militer yang beberapa waktu lalu menjadi viral. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Harus kita akui dengan jujur hadirin rahimakumullah, bahwa penyebab utama terjadinya kondisi anak saat ini, anak bangsa ini, adalah karena orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap yang ekstrim, yang saling bertolak belakang, yakni sikap yang terlalu memanjakan anak dan sikap yang menelantarkan anak-anak. Ada orang tua kemudian yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas, justru untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, bahkan melakukan kekerasan demi kekerasan. Ini bisa kita saksikan di layar kaca hadirin jemaah rahimakumullah. Karena itu di hari yang penuh mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sejenak merenung, membuka hati menjadi gelas kosong,
untuk belajar dari ayahanda para nabi dan rasul Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, yakni betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya, baik dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu haruslah berusaha menjadi orang yang soleh sebagai teladan bagi keluarga. Bukan hanya sekedar memberi makan dan minum serta mencukupi segala kebutuhan anak dan keluarga. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah selain bimbingan Allah Subhanahu wa taala, juga beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Karena itu perhatikanlah firman Allah, pengakuan Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika ingin memiliki anak yang soleh-solehah, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, meminta, dan tentu saja mencita-citakannya. Saya mau katakan baik desanya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Rabbi habli minas shalihin. Rabb, karuniakanlah seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Surah Saf ayat 100. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Rabb, kabulkanlah doaku. Quran surah Ibrahim ayat 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian anak-anak yang soleh. Yang pertama, istiqamalah. Konsistenlah mencari rezeki yang halalan thayyibah untuk keluarga. Sebab dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilaku, tabiat, perangai, dan karakter seseorang. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan kepada keluarga dan anak-anak mereka hanya makanan yang halalan thayyibah, halal dan baik, serta yang diperoleh tentu saja melalui cara-cara yang halal dan baik pula. Karena sesungguhnya nafkah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, hadirin jemaah rahimakumullah, memberikan kasih sayang kepada anak, tapi tidaklah terlalu memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tuanya dengan HP canggih yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak pantas. Di samping dampak media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, juga berbagai macam game online yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Namun hadirin jemaah rahimakumullah, marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka, anak-anak kita, adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka daripada api neraka. Sebagaimana firman Allah At-Tahrim 66 ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijab. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang ketiga adalah continue. Untuk menjadi orang tua yang soleh dan cerdas, belajarlah terus-menerus. Kita tidak dilarang mempelajari konsep parenting, pendidikan anak dari siapa saja. Tapi ingatlah bahwa pendidikan dan pembinaan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah yang terbaik, yang wajib untuk kita jalankan dan kita teladani. Sebagai contoh, anak umur 7 tahun diajari sholat dengan tentu saja pendampingan atau didampingi oleh orang tua. Dan ketika umur 10 tahun, kalau tidak sholat, boleh dipukul bagian yang tidak membahayakan. Ajari anak memulai sesuatu dengan basmalah dan mengakhiri sesuatu dengan hamdalah. Makan, minum, duduk dengan tangan kanan. Bukankah sering kita lihat pegang stang motor kanan, tapi makan minum tangan kiri di tengah jalan. Diajari bagaimana keluar masuk WC, keluar masuk rumah, masjid dan lain-lain. Biasakan anak berterima kasih, meminta maaf, pembuka kata dengan kata tolong, atau mungkin bahasa Bugisnya tabe. Cobalah kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya hadirin rahimakumullah, sesibuk apapun dalam urusan dunia, kita harus menyediakan waktu untuk mengaji, mengikuti pengajian, mengkaji dan belajar agama hingga menjadi orang tua yang soleh dan cerdas. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus benar-benar serius by design merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga itu? Menjawab pertanyaan ini, marilah merenungkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu in qata'a anhu amalahu illa min thalatha. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Rawahul Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Melalui hadis ini, hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi, adalah modal yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam gelapnya liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tidak akan putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak soleh-solehah, kelak akan menjadi sumber malapetaka besar, bencana bagi kehidupan kita para orang tua, baik di dunia tentu, apalagi di akhirat. Memang anak bisa sebagai sumber penyejuk hati, perhiasan, akan tetapi bisa pula menjadi musuh, fitnah, bencana, sebagaimana yang telah termaktub dalam beberapa surah dan ayat Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, di penghujung khutbah ini, marilah kita menundukkan kepala, menundukkan hati, menundukkan jiwa untuk berdoa dengan penuh khusyuk, penuh harap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafimatun. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Betapa kami ini lemah, bodoh, dan sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh dalam kejahatan terhadap perintah-Mu. Karena itu ya Allah, ampunilah kami ya Ghaffar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemampuan kepada kami untuk mengikuti apa yang dicontohkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk selalu taat beribadah kepadamu, berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah ibu kami. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Ya Allah, untuk ibu bapak kami yang telah Engkau panggil kembali ke harian-Mu, ya Allah, ya Muqtadir, izinkanlah kepada kami menjadi ladang pahala kebaikan ke dalam alam kubur mereka orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh sebagai penyeduk kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, kurniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Hayyu Ya
akhirilah hidup kami akhir yang baik, husnul khatimah. Ya Allah, Zat yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami yang dibasain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum